Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Sesepuh bini sepuh, para kiai, para ustadz, para ustadzah, para santri, santriawan, santriwati, Ukreseno akan menyampaikan renungan pada acara menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah pada tahun ini. Untuk membekali para saudara-saudara kalian yang pada saat ini sudah pulang dari perantauan, baik itu dari Jakarta, dari Bandung, dari Yogyakarta, dari Semarang, dari Surabaya, dari Kalimantan, dari Papua, dan sebagainya, dari luar negeri, yang saat ini keberadaannya sudah dinanti-nantikan oleh keluarga. Supaya kita ini tidak salah tingkah, mari kita dengarkan, yaitu renungan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah, dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, kita semua bisa berkumpul di rumah, di masjid, di musola ini dengan penuh bahagia. Hal ini merupakan nikmat Allah yang paling besar yang diberikan kepada kita, dan ini patut kita syukuri bersama. Hadirin sekali yang berbahagia, satu hari lagi kita sambut dengan kegembiraan, yakni malam Idul Fitri, malam kemenangan bagi umat Islam di mana saja berada. Selama sebulan penuh kita umat Islam telah diuji oleh Allah dengan beberapa ujian lahir dan batin. Selama sebulan umat Islam telah mengerjakan puasa Ramadan agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Kini telah tiba saatnya untuk memasuki hari kemenangan bagi umat Islam, yakni jiwa kita menjadi suci bagaikan bayi yang baru lahir dari kandungan sang ibu, suci dari noda-noda dosa, karena pada hari Idul Fitri ini sesama manusia, sesama kawan saling memaafkan. Hadirin yang sekalian yang berbahagia, dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri ini yang penting bagi umat Islam bukannya pakaian serba baru, akan tetapi meningkatkan ketakwaan dan mengisi lembaran barunya dengan tinta emas. Dengan menyambut Hari Raya Idul Fitri ini, kita tingkatkan silaturahmi sehingga benar-benar terwujud ukhuwah Islamiyah yang abadi. Pengembangan. Sebagai umat Islam, selama 1 bulan kegiatan di musola, kegiatan di masjid, semuanya hiruk pikuk di dalam mengisi kegiatan Ramadan. Dari awal kita mulai dari sholat tarawih. Sholat tarawih kita ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Namun itu tidak ada perbedaan yang hakiki karena semuanya itu hanya praktek-praktek belaka. Sholat tarawih 11 rakaat itu juga baik diterima, dan sholat tarawih 23 rakaat juga baik dan diterima. Diterimanya ini dengan ikhlas, tidak boleh merasa gerundel pada saat melaksanakan tarawih.
Setelah taraweh ditingkatkan yaitu kegiatan tadarusan. Setelah tadarusan dalam 1 bulan ini katam, kemudian katam ini diselamatkan, disyukuri dengan doa-doa, dan kita membacakan bersama-sama agar tadarus 1 bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebelum sholat Id, menurut pendapat para kiai dan para cendekiawan Islam, bahwa kita harus membayar zakat fitrah. Zakat fitrah besarnya yaitu 2,5 sampai 3 kilo. Setelah diuangkan dengan harga beras, itu bisa 40.000 sampai 45.000. Nah, sepakat bulat sesuai dengan di kampung-kampung Anda bisa membayar zakat sesuai dengan harga beras di mana Anda berada. 40 boleh, 48.000 boleh, dibulatkan 50.000 boleh. Tetapi harus disalurkan di tempat panitia resmi yang dibentuk oleh pemerintah. Baik pemerintah desa, pemerintah kecamatan maupun pemerintah kabupaten, bahkan di kementerian Departemen Agama. Kemudian kita silaturahmi. Setelah diadakan sholat Idul Fitri ini dilaksanakan 2 rakaat pada waktu matahari terbit dari fajar sana, dari timur. Dimulai dari jam 6 sampai jam 7. Tempat bisa memilih, kalau memang pesertanya itu banyak, bisa dilaksanakan di lapangan. Tetapi kalau pesertanya sholat Id itu sedikit, cukup ditampung di dalam masjid maupun di dalam musola. Kemudian Hari Raya Idul Fitri ibarat anak kecil yang baru lahir atau ibarat bayi yang baru lahir. Jadi semua dosa-dosa kita ini terampuni pada saat bulan puasa. Dan kemudian kita kembali dari nol setelah merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kemudian hubungannya dengan diterima atau tidak diterima puasa Anda. Puasa diterima kalau bisa mempertahankan kelaparannya. Puasa diterima apabila dari pagi hingga maghrib tanpa diembel-embeli dengan batal. Batal adalah yang merubah orang ini tidak sah pada saat melaksanakan sholat, tidak bisa melaksanakan puasa. Maka hati-hati, kalau bulan puasa harus bisa mengendalikan diri, hawa nafsu, tidak boleh makan siang, tidak boleh berhubungan dengan pasangan suami istri siang, harus bisa mengendalikan diri, hawa nafsu pun harus ditekan. Kemudian setelah berpuasa 1 bulan penuh, maka kita merayakan kemenangan. Kemenangan membunuh iblis. Kemenangan kita mengendalikan iblis. Karena iblis, setan, jin ini adalah dibuat dari api yang sangat sombong. Pada saat diturunkan ke bumi, Allah memerintahkan kepada setan agar menyembah kepada manusia. Setan itu tidak mau menyembah oleh manusia dengan alasan karena setan diciptakan oleh Allah lebih dahulu dan setan dibuat dari bara api yang menyala-nyala. Kemudian makna daripada halal bihalal. Halal bihalal ini di Arab Saudi tidak ada, yang ada hanya di Indonesia. Halal bihalal untuk mengikat tali persaudaraan supaya selalu langgeng dalam kekerabatan dan hubungan dengan keluarga. Jangan sampai anak satu bani tetapi tidak pernah kenal, satu keturunan tetapi